Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lazim dalam masyarakat kita, sebagaimana diberitakan juga di media sosial, bahwa pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Tetapi kadang-kadang terlalu berlebihan. Bahkan terjadi juga pelaku kejahatan dibunuh beramai-ramai oleh massa. Ada penghakiman massa, main hakim sendiri, maling ayam bisa dikeroyok dan dibunuh ramai-ramai. Seperti diberitakan javapost.com 3 November 2019 yang lalu. Yahya alias Yapu, 33 tahun, seorang pemuda yatim, warga desa Marga Jaya RT 004, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Ia jadi korban main hakim sendiri dan tewas dikeroyok oleh 4 orang warga dengan tuduhan mencuri ayam. Perlakuan seperti itu tentu sangat berlebihan, seolah-olah sudah tidak ada hati nurani yang baik dalam diri warga yang melakukan pengeroyokan itu. Tidak ada penghargaan terhadap martabat manusia. Saking tumpulnya hati nurani mereka, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka juga manusia berdosa walau dalam bentuk yang lain. Saudara-saudari terkasih, kabar baik dari Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38 adalah bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa kecuali dan kebaikannya bahkan sampai juga kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Kasihnya tanpa syarat. Artinya dia tidak menunggu sampai seorang pribadi manusia memenuhi persyaratan kesempurnaan sebelum ia mengasihi orang itu. Sebagai pribadi yang diciptakan seturut gambar dan rupanya, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, kita dipanggil untuk juga mengasihi tanpa syarat atau pembatasan. Jikalau kita menunjukkan kebesaran jiwa, maka kita akan mampu menyadari bahwa Allah jauh melampaui kita dalam kemurahan hatinya karena Dia adalah kasih. Surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 8. Di sana dikatakan Allah adalah kasih. Ajaran Yesus dalam Injil hari ini merupakan sebuah tantangan dan tuntutan yang terasa mustahil untuk kita penuhi. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa saja yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan siapa saja yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebagaimana kita menghendaki orang berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, dari tradisi umat manusia dimanapun, kita biasa dengan pikiran dan tuntutan bahwa kejahatan musuh harus dibalas setimpal. Kita merasa sangat cemas di dalam hati kita. Kita akan diperlakukan dengan sewenang-wenang kalau kita tidak tunjuk gigi. Jika kita tidak membela hak kita, juga dengan kekerasan bila mana diperlukan. Pokoknya, seluruh kebiasaan kita mengatakan
bahwa kalau dipukuli, maka engkau harus membalas dengan memukul sedapat mungkin lebih keras, agar orang itu tahu rasa dan lain kali tidak akan berani lagi. Itulah sebabnya mengapa kita tidak mudah memahami ajaran Yesus untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita, kepada mereka yang sudah merugikan dan menyakiti kita. Kita terkadang memaafkan, tetapi apa yang orang itu perbuat terhadap kita tidak pernah akan kita lupakan. Karena itu dengan mudah kita dapat memandang ajaran Yesus ini sungguh berlebihan dan tidak akan pernah dapat dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Benarkah demikian? Akibat dari kebiasaan itu, kita balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kekerasan yang satu dibalas dengan kekerasan yang lain. Setiap tindakan membalas dendam mendorong orang lain untuk membalas lagi kepada kita. Kekerasan melahirkan kekerasan, kejahatan melahirkan kejahatan, dan kita masuk dalam lingkaran setan kejahatan demi kejahatan yang tidak putus-putusnya. Apa jadinya dunia kita ini? Jika demikian halnya, kita tidak akan mampu membebaskan dunia ini dari lingkaran kejahatannya. Tidak akan ada damai di dunia ini. Tidak akan ada kemajuan dalam segala bidang. Yesus mau mengganti budaya kekerasan itu menjadi budaya kasih. Jika ada kekerasan atau kejahatan, serahkan itu semua kepada mekanisme hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri. Jangan terlalu lebay. Jika kita sungguh mencintai kedamaian dan kerukunan di tengah umat manusia, jika kita sungguh mau melihat dan mengalami manusia hidup bersama-sama tanpa saling menyakiti, maka kita harus mulai mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Hanya dengan cara mengampuni yang jahat kepada kita dan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka perubahan yang berarti dapat terwujud dalam dunia yang selama ini telah menderita karena begitu banyaknya kekerasan dan kejahatan yang terjadi. Sebagai murid-murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi pelopor perdamaian atau duta-duta damai. Kita harus menjadi orang-orang yang sanggup mengatasi dan mengalahkan kejahatan bukan dengan menambah kejahatan dan kekerasan, melainkan dengan mengalahkannya dengan kebaikan. Untuk itu setiap hari kita harus memohon kekuatan dari Roh Kudus agar senantiasa menerangi hati kita dan memampukan kita untuk hidup seturut ajaran Yesus. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati seperti Bapa Surgawi yang murah hati. Saudara-saudari terkasih, kehidupan Kristiani kita tidak bisa suam-suam kukuh. Harus mempunyai nilai lebih, nilai tambah yang melampaui egoisme kita. Yesus menantang kita dalam Injil tadi. Jikalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak, bahkan dengan bunga yang besar. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, tanpa bunga yang besar. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.
Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon Roh Kudus Tuhan tercurah atas kita, agar kita mampu melaksanakan ajaran Yesus ini. Karena hanya dengan melaksanakan ajaran Yesus ini, kita mampu menciptakan damai yang sejati di dunia ini. Mampu menciptakan kehidupan yang berkualitas sorga di dunia ini. Dan mampu meraih sorga itu sendiri menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin.